ngejar Cici itu apa? Setuju lah, kucing puasa. Kan dia lawa-lawa kan? Dia membuat kita lucu kan? Nah, kalau pantun nasihat ini kan seperti ini kan termasuk juga pantun nasihat. Nah, kalau di pantun nasihat ini kan dia santai katanya kan? Apa? Pohon meranti di tengah hutan, tumbuh rimbun memberi keteduhan. Setiap manusia punya kekurangan, jangan jadikan sebagai hinaan. Nah, itu dia kan gak lucu, karena dia penyampaiannya secara serius dia tapi santai, dan dia memberikan makna yang baik kepada pendengarnya. Tapi kalau dia pantunnya itu kayak ini pantun ceria atau pantun lucu, itu membuat suatu tawa-tawa ya kan, jadi pendengarnya pun gitu-gitu. Oke, kita lanjut aspek yang keempat apa? Perhatikan di sini yang ketiga. Pembaca perlu memperhatikan jeda yang tepat dalam setiap baris pantun. Nah, kita lihat di sini di saat baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Oke ya. Dan perhatikan. Baris pertama, kalau kita membaca pantun tidak jelas, contoh terjeda-jeda seperti ini. Pohon meranti ya. Itu kan udah ada dia pengucapan jeda 2 kali kan. Pohon meranti di tengah hutan, tumbuh rimbun memberi keteduhan. Kan gak nyampe, jadi kayak gak baca berarti kan. Dia berarti seakan-akan membaca tulisan seperti ini, baca tulisan biasa. Jadi tidak ada penyampaian pesannya. Oke, selanjutnya pemahaman makna yang didapat. kemampuan dari SD 85 kelas 5 ini udah bisa ini. Udah keren-keren ini membaca pantun kan.
Semarang udah tahu pengertiannya, ciri-cirinya, strukturnya, lampirannya, isinya, udah tahu semua kan? Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita bentuk lagi kelompok kayak semalam. Satu kelompok berisi 6 orang, dia 5 kelompok. Anggota pertama yaitu aspek lafal. Anggota kedua, kelompok kedua dia intonasi. Kelompok ketiga dia ekspresi. Kelompok keempat dia kelancaran. Kelompok kelima dia pemahaman makna. Nah, satu kelompok ini harus mendiskusikan tentang lafal, intonasi, ekspresi, kelancaran, pemahaman makna. Tapi dengan syarat satu kelompok itu harus lebih mahir di bagian lafal. Contoh Miss bagian lafal kelompok 1. Miss harus bisa mengajarkan kepada kelompok lain apa itu lafal. Oke? Dia lebih ahli dari bagian lafal. Nah, kelompok 2 mengajarkan ke kelompok lafal apa itu intonasi. Jadi dia bertukar pendapat. Semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, tadi kan sudah di kelompok 3 ekspresi, di kelompok 4 kelancaran, dan di kelompok 5 pemahaman makna. Apa yang kalian latih di kelompok itu? Kalian berdiskusi tentang materi lafal. Maksudnya kelompok 1. Lalu berlatih membaca pantun di setiap kelompok. Siapa kelompok yang paling bagus nanti membaca pantun didapat hadiah. Oke, yang ketiga mempresentasikan semua ini kelompoknya. Jadi setiap kelompok itu kayak semalam kita presentasikan lagi. Makanya satu kelompok itu harus tahu dia apa itu lafal, intonasi, ekspresi, harus dipahami. Oke? Kelompok pertama di kelompok lafal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di kelompok intonasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di ekspresi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di kelancaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di pemahaman makna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, semua sudah dapat satu kelompok 6 orang. Sudah ada bisa dibuat kelompoknya masing-masing. Sudah tahu kelompoknya kan? Tidak ada yang tukar-tukar. Dipersilahkan. Setiap kelompok harus membacakan dan mempresentasikan lembar LKPD kelompoknya. Nah, setiap kelompok harus menjelaskan di bagian kolom penjelasan ini, seperti kelompok lafal, intonasi, begitu juga dengan kelompok seterusnya. Nah, kalian berdiskusi tentang materi. Nah, di kelompok lafal ini, saya memilih ahli dalam kelompok ini, Yuda. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian ekspresi ini kamu jelaskan semua dengan menurut ini pantun ini. Udah? Kamu sebagai ahli dalam kelompok ekspresi. Di kelompok kelancaran. Di kelompok kelancaran ini kamu jelaskan penjelasannya ini semuanya. Ada contoh ketika menjelaskan itu membaca pantun cari ekspresi cara baca. Nanti kalau kalian membaca pantun dari aspek ini ya, dari pemanfaatan dari aspek kelima, Sudah kelompok ahli. Oke, berarti tugas kalian kelompok ahli menjelaskan kepada kelompok asal apa yang sudah kalian pelajari di kelompok ahli. Oke, dipersilakan kembali ke kelompoknya. Selamat
kami dari kelompok hafal ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami. Kami dari kelompok hafal beranggota 6 kelompok, beranggota 6 orang, yaitu 1 Yuda, 2 Christine, 3 Atika, 4 Mesya, 5 Natal, dan 6 Taufik. Jadi kami akan membacakan pantun yang telah ada di dalam kertas ini. Ikan berenang di lautan. Sesekali ia menabrak batu. Barang siapa yang berlebihan, hendaknya dia suka membantu. Lalu dalam pantun tersebut terdapat 6 aspek dalam pantun yang saya bacakan, yaitu lafal. Lafal adalah cara mengucapkan kata dengan jelas dan benar. Intonasi adalah tinggi yang rendah nada saat membaca. 3. Ekspresi adalah mimik wajah dan gerakan yang sesuai saat membaca pantun. 4. Kelancaran berarti membaca pantun tanpa banyak berhenti atau terbata-bata. Pemahaman makna. Membaca harus memahami isi dan pesan pantun. Itulah dari hasil kerja keras kami tentang mengenai pantun. Kami dari kelompok hafal ingin menutup diri. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.